فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Siapakah orang yang tadi dijelaskan sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat? Kita kembali ke hadis yang pada bulan yang lalu kita bahas. Berkata Nabi SAW, "Uhaddithukum hadisan fahfadhu." Aku akan beritahukan kepada kamu satu hadis, maka hafalkan. Beliau bersabda, "Innamad dunya li arba'atin nafar." Dunia diperuntukkan bagi 4 kelompok manusia. Kelompok pertama, amdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha bi afdalil manazil. Kelompok pertama, seorang hamba yang diberi rizki berupa harta dan juga ilmu. Lalu dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Dia menyambung silaturahmi dengan kerabatnya. Dia mengetahui hak Allah dalam harta dan ilmunya, maka dialah seutama-utama manusia. Ini golongan pertama yang kemarin kita bahas. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, ini yang akan menjadi tema kita di sore hari ini. Amdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyah. Yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bin niyatihi fa ajruhuma sawa. Yang kedua, seorang hamba, dia diberi rizki berupa ilmu, tapi tidak diberi rizki berupa harta. Dia punya ilmu, tapi miskin. Otomatis karena miskin di dunianya ini secara zahir dia menderita. Mungkin makan ala kadarnya. Sehari makan, sehari tidak. Dahar isuk hente sore. Koreh cok siga hayam. Sering lapar. Sering ganggaraten. Hanya ada 2-3 suap, belum kenyang, sudah habis. Dia di dunia ya secara zahir menderita. Tapi dia dengan ilmunya meraih pahala yang sangat besar. Sama besarnya dengan pahala orang kaya yang dermawan yang menyumbangkan harta kekayaannya untuk fisabilillah. Dengan ilmunya dia tahu bagaimana cara meraih pahala seperti pahala orang kaya tanpa harus berinfak dan bersedekah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa shadiqun niyah." Dia memiliki niat yang benar. Melihat ada tetangganya kaya, soleh. Dengan kekayaannya dia haji, dia umroh, dia keluarkan zakat, infak, sedekah. Ada masjid dibangun, dia sumbang. Ada pondok pesantren lagi dibangun, dia sumbang. Ada anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, dia santuni. Ada tetangganya yang kayak gitu. Dia berharta sekaligus berilmu. Nah, orang berilmu yang miskin kabita dengan kemuliaan orang kaya yang soleh tadi. Lalu dia memantapkan tekad di dalam hatinya dengan mengatakan, kata dia, "Lau anna lima la fulan
La amiltu bi amali fulan. Seandainya aku sekaya si fulan, seandainya aku memiliki harta sebanyak harta si fulan, pasti aku pun akan beramal seperti amalan si fulan. Pasti aku pun akan haji, akan umroh sesering mungkin, keluar zakatnya, infaknya, sodakohnya, akan bangun masjid, bangun pondok pesantren, menyantuni fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua. Semuanya pasti akan aku bantu kalau aku memiliki harta seperti si fulan. Dan niatnya ini benar. Itu dia tunjukkan dengan selalu mendermakan hartanya walaupun dalam keadaan serba sulit. Dan ini karakter orang bertakwa. Kata Allah, "U'iddat lil muttaqin." Surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhimina wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa adalah orang yang selalu berinfak dengan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun susah. Ketika banyak uang ataupun ketika uangnya minim. Punya uang 10.000, dia keluarkan 2-3 ribu untuk infak. Punya uang 20.000, dia keluarkan 5-8 ribu. Punya uang 100.000, keluar 20-30 ribu untuk infak. Terus begitu. Dia sudah tunjukkan. Lalu dia ngomong, seandainya saya sekaya si fulan, uangnya miliaran, pasti saya pun akan bangun masjid, akan pesantren dan seterusnya. Percaya nggak kita ke omongannya? Ya percaya. Karena itu sudah dibuktikan. Dia ngomongnya benar. Sekarang aja sering infak dan sedekah di saat dia sangat kekurangan, maka kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Dia memperoleh pahala dengan niatnya, maka pahala dia dengan pahala si fulan yang kaya dan dermawan tadi itu sama. Orang seperti ini memperoleh pahala zakat, infak, sedekah, menderma walaupun dia tidak melakukannya tapi dapat pahalanya karena niatnya. Dan niat di sini tekad yang kuat, azam yang sangat kuat, yang apabila dia kaya pasti dia nyumbang seperti orang kaya tadi. Maka pahala dia tak kalah dengan pahala orang kaya yang dermawan tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kualitas ibadah dan kuantitas ibadah orang ini sangat memungkinkan lebih bagus daripada orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan, fikirnya terbagi. Perasaannya juga begitu. Dia harus memantau kekayaannya. Harus mengurus kekayaannya. Nggak bisa culjen begitu saja dipercayakan ke orang tanpa kontrol. Bisa habis itu. Dan itu menyita perhatian sehingga mempengaruhi kekhusyuan sholatnya. Itu pertama. Kedua, dari segi kuantitas dari ibadahnya, sholatnya, saum dan lain-lainnya juga akan terkurangi. Lain halnya dengan orang miskin yang berilmu. Karena dia tidak berharta, dia tidak terlalu banyak pikiran. Paling yang ada di pikirannya bagaimana makan hari ini. Sudah itu aja. Kalau orang kaya pikirnya macam-macam. Nah, selebihnya dia dipakai ibadah. Karena dia berilmu. Ibadahnya sedikit gangguannya. Maka lebih memungkinkan untuk khusyuk. Dan lebih memungkinkan untuk lebih rajin ibadahnya. Siang ataupun malam. Salat, saum, berzikir, berdoa. Infak tadi ala kadarnya sudah. Ya, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Karena kualitas ibadah dan kuantitasnya lebih baik,
pahalanya pasti akan lebih banyak. Tadi gitu kemarin di Bekasi kemarin ya, di Summarecon. Bersihkan hatimu, perbaiki hatimu. Itu ada satu pembahasan kenapa harus memperbaiki hati, karena kondisi hati mempengaruhi kualitas ibadah. Dan kualitas ibadah itu mempengaruhi besar kecilnya pahala yang didapat dari ibadah itu. Makin bagus hatinya, pertama makin ikhlas, kedua makin khusyuk, ketiga makin menikmati, makin enjoy, makin betah dia di dalam ibadahnya. Dan itu disebabkan karena kondisi hati yang bagus. Kalau kondisi hatinya buruk, pertama mudah terjangkiti riya. Kedua susah untuk khusyuk. Karena buruknya kondisi hati. Nah, efeknya apa? Efeknya ketiga, nggak betah dia di dalam ibadahnya, dalam sholatnya. Ingin segera selesai. Lebih cepat, lebih baik. Lihat. Kondisi jiwa yang berbeda melahirkan kualitas ibadah yang berbeda. Apa akibatnya? Pahalanya juga berbeda. Orang yang melakukan sholat fardu ibadah yang agung, rukun Islam kedua. Tapi kondisi jiwa orang yang melakukannya buruk, sehingga terjangkiti riya dan tidak khusyuk. Bagaimana pahalanya? Minus. Terancam dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka orang yang sholat. Ini sholat fardu loh. Kenapa celaka? Karena kondisi jiwanya buruk mengakibatkan lahirnya dua hal. Sahun selama sholatnya dan riya. Bukan dapat pahala tapi dapat pahalu. Bukan diganjar tapi digenjer. Ini bukan pemilu, bukan apa? Promosi kampanye, bukan. Bukan dikasih ganjaran tapi dikasih genjeran. Bukan dapat pahala tapi dapat pahalu, ya. Bukan karena sholatnya, tapi karena riya dan sahunnya. Dan itu disebabkan karena kondisi jiwa yang buruk. Adapun sebaliknya kondisi hatinya bagus, lalu melakukan amal berupa sholat sunnah ghair muakkadah. Contohnya apa? Sholat syukrul wudu. Kata Nabi SAW, ma min muslimin yatawadhu fayuhsinu wudu'ahu thumma qama fasalla rak'ataini. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat. Sholat apa? Syukrul wudu. Wajib apa tidak? Tidak. Sunnah. Sunnah apa? Muakkad atau ghair muakkadah? Ghair muakkadah. Tapi kata Nabi SAW, muqbilun biqalbihi wa wajhihi ilallah. Dia fokus dengan wajah dan dengan hati dan wajahnya kepada Allah. Hatinya baik, khusyuk dan ikhlas. Salatnya salat sunnah 2 rakaat, syukrul wudu, sunnah ghair muakkadah, tapi kualitas hatinya bagus. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah seorang muslim melakukan demikian illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Coba lihat, salat sunnah ghair muakkadah pahalanya surga. Karena apa? Karena kondisi hatinya bagus sehingga melahirkan keikhlasan dan kekhusyuan. Tadi sholatnya sholat fardu yang agung, tapi kondisi hatinya buruk melahirkan sahun dan riya. Wailul musallin, celaka
diazab orang yang seperti itu. Dalam hadis lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim disebut illan sarafa min salatihi ya kahaiatin waladat kahaiati yaumin waladat ummu. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya lalu sholat 2 rakaat, dia fokus dengan hati dan wajahnya kepada Allah, maka tidaklah dia berpaling dari sholatnya kecuali dihapus dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi. Padahal sholatnya sholat sunnah ghair muakkadah, syukrul wudu, tapi berkualitas. Seluruh dosanya digugurkan. Dijamin surga, wajib baginya surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat. Satu sholat sunnah ghair muakkadah, satu sholat fardu. Tapi yang sholat fardu kualitasnya buruk karena keburukan jiwanya. Yang sholat sunnah ghair muakkadah, sholatnya bagus karena kebagusan kondisi jiwanya. Ternyata pahalanya jauh berbeda. Tafaddulul a'mal bihasbi tafadduli ahwalil qulub. Keutamaan suatu amal sangat tergantung dari kondisi hati orang yang mengamalkan tersebut. Maka coba lihat orang kaya, banyak pikiran, harus memikirkan usahanya, kekayaannya, lalu sholat itu mikir kekayaannya ke bawah dalam sholat. Kualitasnya jauh berkurang. Kalau kualitasnya berkurang, tidak betah dia di dalam sholatnya, maka akan segera, akan ingin selesai. Dan sangat memungkinkan dia terbatas pada sholat yang wajib saja. Karena yang sunnah juga dianggapnya tidak dosa, tidak dilakukan juga rada haroream. Tidak enjoy, tidak menikmati sholatnya. Adapun yang khusyuk, dia ingin segera sholat. Dia betah dalam sholatnya. Dia ingin berlama-lama dalam sholatnya. Dan begitu sholatnya selesai, dia rindu, kangen, ingin segera sholat. Sholat yang akan datang itu segera datang lagi dalam kehidupannya. Lihat. Maka sholatnya dan ibadah-ibadah lainnya pahalanya sangat tergantung dari kualitas sholatnya. Makanya orang fakir, orang miskin yang berilmu, kualitas ibadahnya bakal jauh lebih bagus, pahalanya jauh lebih besar, dan secara kuantitas bakal lebih rajin, lebih sering sholatnya, lebih rajin juga baca Qur'annya, lebih rajin zikirnya, lebih rajin juga berdoanya, lebih rajin juga saum sunatnya dan ibadah-ibadah lain. Dan itu menghasilkan pahala yang sangat besar. Makanya kebahagiaan, kualitas kebahagiaannya akan lebih besar juga di akhirat karena banyaknya pahala. Pernah saya ungkapkan, raf'atud darajat fil jannah li kathratis thawab. Ketinggian derajat di surga sangat tergantung dari banyaknya pahala. Dan pahala dilahirkan dari ibadah, dari aspek kualitas ataupun aspek kuantitas. Ini alasan yang kedua kenapa orang ini kualitas kebahagiaannya lebih bagus, lebih hebat daripada golongan yang pertama tadi. Alasan ketiga. Kanyeri kaperi penderitaan yang dialami, kesedihan, kesulitan hidup yang dialami, itu menggugurkan banyak dosa. Pahalanya nambah dengan ibadahnya, dosanya banyak berguguran dengan penderitaannya. Ma asaba musliman min ghammin wala hammin wala huznin. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik keresahan, kegelisahan, risau dan galau, kesedihan, wala adza ataupun gangguan dari orang lain,
wala maradin ataupun sakit, wala nasabin wala wasabin ataupun kelelahan ataupun kecapean, hatta syaukah yashukuha, sampai ada satu duri yang melukainya, illa kafarallahu biha khati'atahu, kecuali Allah akan gugurkan dosa orang-orang itu karena penderitaan tadi. Jadi ini yang menjadi penghibur kita kalau suatu saat kita mengalami ketidaknyamanan dalam hidup, mungkin lelah setelah bekerja termasuk setelah olahraga, iya, atau sakit, badan nggak enak, pegel-pegel, ngilu-ngilu, bukan ngilu-milu, linu-linu, sakit-sakit, atau ada secara psikis ketidaknyamanan, resah, gelisah, risau, galau, sakit hati, sedih, dihina orang, dibully orang, difitnah orang. Hiburlah diri kita, semua itu menggugurkan dosa. Makin hebat penderitaannya, makin banyak dosa yang gugur dari dirinya. Orang yang fakir, yang miskin, yang susah hidupnya, banyak menderita, banyak gugur tuh dosa-dosanya. Sebaliknya orang yang kaya raya sangat memungkinkan melahirkan dosa dari kekayaannya, dari kekuasaan, dari pangkatnya, dari jabatannya. Sudah kita pernah jelaskan, kekayaan kelak akan ditanya dari dua arah. Hisabnya itu, dari mana itu didapat, kemana itu dipakai. Orang fakir, orang miskin, apa yang akan dihisab? Kekayaannya sedikit. Pertanyaannya sesedikit kekayaannya. Jadi orang yang kaya sangat memungkinkan kekayaannya menuntun dia kepada dosa dan maksiat. Kalau toh dia bisa memanage dengan ilmunya, cara mendapatkannya halal, menyalurkannya juga halal, bahkan bernilai ibadah. Tapi tetap saja punya potensi lahirnya dosa dari kekayaannya. Dari apa? Banyak. Dari segi melalaikan kewajiban. Dari segi mungkin ada rasa ujub takabur dengan kekayaannya. Dari segi mungkin saja ada hak-hak dari hartanya yang tidak tertunaikan. Mungkin saja ada muamalah yang dia lakukan yang secara syar'i tidak halal, tapi dia tidak peduli dengan hal itu. Apalagi zaman sekarang ini lahir banyak produk muamalah yang aneh-aneh yang harus ditinjau secara syar'i halal apa tidak. Kan gitunya. Lihat umpamanya Allshop. Ada toko online. Jualannya boleh, tapi mekanisme transaksinya coba lihat. Banyak yang menyimpang secara syar'i atau secara syar'i ini nggak boleh. Berakibat haram. Ada sebagian dari penghasilannya haram. Tapi orang tidak peduli. Karena ini zamannya dia ikut terlibat. Tanpa meninjau secara fiqih. Apakah pekerjaannya itu halal apa haram? Apakah ada unsur riba atau tidak? Adakah unsur gharar atau tidak? Dari usaha yang sedang dilakukan. Itu banyak yang mengabaikan, yang penting untung. Yang penting tidak ada seorang pun yang dirugikan dari usahanya. Kan begitu? Sangat mungkin di antara penghasilannya ada yang haram, mungkin. Walhasil orang yang fakir, yang miskin, yang susah hidupnya, maka kesulitan, penderitaan, kanyeri perihnya menggugurkan dosa-dosa. Dosa gugur, pahala tadi nambah. Ini yang ketiga. Yang keempat. Pahala bagi orang yang fakir miskin tapi berilmu juga bisa lahir dari kesabaran atas penderitaannya. Dia tahu ini ujian dari Allah, ini takdir Allah, dia terima dengan sabar. Dia menerimanya dengan senyum ketabahan.
Kesabaran melahirkan pahala yang sangat besar. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah Allah akan melimpahkan pahala kepada orang-orang yang sabar itu tanpa hisab. Maksud tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Biasanya Allah kalau memberi pahala itu menyebut angka. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, Allah akan catatkan baginya 10 kali lipat pahala. Nyebut angka 10. Orang yang infak di jalan Allah, Allah akan ganti 700 kali lipat. Disebut angka 700. Tapi untuk orang yang sabar, pahala itu enggak nyebut angka. Digelontorkan dengan jumlah yang tak terbatas. Disebut bighairi hisab. Tanpa hitung-hitungan. Tanpa takaran-takaran. Saking banyaknya. Makanya tidaklah heran Allah menjelaskan banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Allah menyatakan, Allah memuji orang yang sabar. Allah akan beri rahmat. Allah akan berikan hidayah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Yaitu orang yang ketika dapat musibah dia bilang kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Mereka lah orang-orang yang dapat solawat dari Allah. Solawat itu pujian. Juga memperoleh rahmat. Dan wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang yang dapat hidayah. Dapat solawat, dapat rahmat, dapat hidayah. Ini orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Dapat ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu penyertaan Allah, maknanya dapat perlindungan, dapat pertolongan, dapat bantuan, dapat kemudahan dari Allah. Itu orang-orang yang sabar. Terus nanti orang sabar ini dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat masuk menemui para ahli surga ini dari setiap pintu lalu menyatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian bima sabartum, karena kesabaran kalian waktu di dunia dahulu. Sabar dalam menjaga, melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi berbagai macam yang diharamkan, sabar ketika menghadapi penderitaan. Malaikat mengucapkan selamat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian karena kesabaran kalian. Kalian masuk ke dalam surga ini dengan penuh kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan yang tidak dibarengi oleh sedikit pun keburukan, kesedihan ataupun ketidaktenangan. Kalau di dunia kebahagiaan kita ini nggak sempurna, karena di balik kebahagiaan itu pastilah ada sesuatu yang kurang gitu ya. Umpamanya kita sekarang bahagia karena banyak uang, di lain pihak ada sesuatu ganjalan, umpamanya ada penyakit dalam hatinya, anggota keluarganya ada yang sakit dan seterusnya. Itu bahagia karena satu sisi, menderita karena sisi yang lain. Itu di dunia. Di akhirat bahagia sempurna tanpa dicampuri oleh kesedihan atau keburukan apapun. Nah itu disebabkan salah satunya karena kesabaran. Walhasil orang yang sabar kualitas kenikmatannya jauh lebih dahsyat, lebih baik daripada orang lainnya. Dan itu disebabkan karena
semua yang dialami oleh orang yang fakir miskin tapi berilmu tadi hanya melahirkan keuntungan bagi dia di akhirat nanti.